Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad, keluar dari Islam? Ya, bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses, tidak semudah itu. Ya, sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini. Ya. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca ini. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari. Apa yang selama ini saya minta. Apa yang selama ini dirindukan. Bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga. Cuma persoalan. Apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama. Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Ya. Kita akan kembali ke surga. Karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar. Boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Iya. Pastikan dari sekarang, dan Yesus menjamin hal itu. Ya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 9 dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10:28 dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bahkan di Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terbiasa. Jadi saudara, ini hidayah, ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. 17 kali dalam 5 waktu sholat sehari itu saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa alasan saya keluar dari Islam yang merupakan agama orang tua saya secara turun-temurun? Ya karena saya butuh juru selamat. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Amal saya tidak cukup untuk mendapatkan surga. Ya karena surga itu ya akibat dari amal perbuatan. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Apa sanggup? Ya namanya juga manusia. Saya butuh juru selamat, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Saudara, nabi dan rasul itu sama saja. Ya,
Dia mati dan tunggu kebangkitan. Ya. Dia bergelar almarhum yang saya katakan tadi. Yesus juru selamatku. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Disaksikan oleh 500 pasang mata loh. Itu minimal 500 pasang mata. Bukan tidak disaksikan. Loh, disaksikan oleh banyak orang. Haleluya. Dan malaikat yang berkata, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Yesus akan datang yang akan menentukan kita kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Saudara bisa menghujat dia hari ini, saudara boleh tidak percaya kepadanya, tapi satu waktu nanti saudara akan berhadapan dengan dia. Saudara, saya butuh juru selamat. Saya tidak cukup amal saya, ya. Tidak ada amal perbuatan baik saya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan saya dari neraka. Yang keempat, alasan mengapa saya harus keluar dari agama Islam walaupun saya harus dipenjara. Saya itu sangat kagum dengan ajaran keselamatan di dalam iman Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Iya. Sehingga saya begitu kagum. Tidak ada ajaran di dalam Alkitab yang mengajarkan masuk dalam kubur ada malaikat yang menghakimi kita, ya, bahwa tidak ada ajaran nanti masuk surga melalui jembatan neraka. Waduh, iya. Kalau dulu saya meragukan diri saya kalau saya masuk surga, ya masuk neraka ya pasti. Tapi masuk surga, ya insya Allah. Nah karena itu saudara, 4 alasan. Saya kemudian menjadi Kristen, saya bersaksi, menceritakan kehidupan saya yang lama dan dibandingkan dengan kehidupan saya yang baru. Seperti konsep di dalam Kisah Para Rasul yang saya beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya bersaksi, kemanapun saya pergi dan berada, siapapun yang saya jumpai, saya ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi? Saya dituduh subversif. 156A KUHP, penistaan agama. Tapi saya bersyukur menjalani masa pidana penjara, walaupun pertama kali masuk rumah tahanan negara, saya dipukul babak belur, ditinju di bagian pelipis, ditendang dengan lars oleh para sipir, ya, sepatu lars itu. Banyak hal yang saya alami yang tidak mengenakan, ya memang nggak enak tinggal di penjara. Tapi bagaimana saya harus mengenakan situasi, tetap mengucap syukur, tetap tegar pada keputusan, tetap bersuka cita. Walaupun dipukul. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, waduh. Yang saya alami itu sangat kecil. Jadi saya bersyukur saya mengalami penjara dipukul babak belur, paling tidak membuktikan kepada diri saya setia. Iya, itu aja. Saya tidak pernah mendendam, saya tidak pernah ada kepahitan. Saya mengampuni. Ya, sipir yang memukul saya itu saya ampuni. Padahal tarutan kepala rumah tangga negara Poso itu udah mau bertindak. Kalau saya keberatan akan diproses mereka. Tapi saya bilang tidak, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni.